Halo guys, selamat datang di channel kami. Bintang Gunung Sekti. Jangan lupa subscribe dan komen di bawah. Bapak Ibu serta tamu undangan yang kami hormati, serangkaian acara berikutnya yaitu pembacaan sejarah Ronggo Hadi yang merupakan adipati pertama Kabupaten Lamongan yang akan dibawakan oleh Ki Mujiono. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, beserta segenap jajaran Forkopimda Kabupaten Lamongan. Yang saya hormati pula Bapak Camat Wilayah Kecamatan Ngimbang, beserta jajaran Forkopimcam Kecamatan Ngimbang. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang juga kami hormati, Bapak Ibu, para undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Izinkan pada saat ini sebagai rangkaian dari acara Hari Jadi Kota Lamongan atau Kabupaten Lamongan, kami menyampaikan sedikit riwayat singkat sejarah Dusun Canting sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari berdirinya Kabupaten Lamongan. Sekali lagi kami sampaikan riwayat ini hanyalah riwayat singkat karena secara lengkap akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Riwayat singkat Dusun Canting sebagai bagian dari sejarah berdirinya Kabupaten Lamongan. Dusun Canting yang saat ini merupakan salah satu dusun di wilayah Desa Sendangrejo, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sejarah berdirinya Kabupaten Lamongan. Dahulu kala, beberapa ratus tahun yang lalu, yaitu di sekitar abad ke-13 Masehi, Dusun Canting sudah merupakan suatu desa yang dipimpin oleh seorang kenduru atau perangkat yang setingkat Demang yang bernama Ki Gede Sidowayah. Ki Gede Sidowayah pada saat itu sudah cukup terkenal di kawasan ini. Demikian pula dengan Dusun Cantingnya, karena letaknya tidak jauh dari Jalan Purbakala antara Singosari dengan Bandar Tuban, dengan alas belantaranya yang angker, yang orang Jawa menyebutnya sebagai alas Gung Lewang Lewung, Jan Momoro Jan Momati, satu moro satu mati. Ki Gede Sidowayah dan Dusun Canting pada masa itu semakin terkenal dengan peristiwa lahirnya seorang bayi laki-laki yang kemudian dikenal dengan nama Joko Modo, dengan ibunya yang bernama Dewi Andongsari yang meninggal dunia sesaat setelah melahirkan anaknya. Si jabang bayi selanjutnya dipelihara oleh Ki Gede Sidowayah, sedangkan jenazah ibunya dimakamkan di tempat yang begitu sulit untuk dicapai. Karena jenazah tersebut memang sangat penting untuk dirahasiakan tempatnya. Sebab yang meninggal tersebut tidak lain adalah garwa selir
dari Raja Mojopahit yang pertama, yaitu Raden Wijaya. Jenazah tersebut dimakamkan di lereng gunung dekat Dusun Cancing yang kemudian terkenal dengan nama makam Gunung Ratu seperti yang kita tempati saat ini. Dengan demikian dapat dikisahkan bahwa bayi yang lahir kemudian dikenal dengan Joko Modo adalah putra Raja Mojopahit, yaitu Raden Wijaya. Tentang kisah Joko Modo selanjutnya akan dikisahkan di kisah tersendiri. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, 300 tahun kemudian, pada awal abad ke-16 Masehi, antara tahun 1510 Masehi sampai dengan 1520 Masehi, di Dusun Cancing telah lahir bayi laki-laki yang diberi nama Hadi. Apakah Hadi ini masih keturunan Ki Gede Sidowayah? Hal itu sangatlah mungkin, karena sebelumnya di tempat ini juga telah lahir tokoh penting, yaitu Joko Modo. Terlebih melihat bahwa Hadi adalah anak yang cerdas, bercita-cita tinggi, dan melaksanakan segala sesuatu pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Pada usia remaja, kemudian Hadi meninggalkan tempat kelahirannya, yaitu Dusun Cancing, dan berkelana dengan tujuan mencari ilmu dan menambah pengalaman. Hadi kemudian menyusuri jalan Purbakala ke jurusan selatan dengan maksud menuju bekas ibu kota kerajaan Mojopahit. Sesampainya di Desa Pamotan, yang sekarang juga masih tetap bernama Desa Pamotan, yang terletak di ujung tenggara Kecamatan Sambeng, Hadi berhenti pada suatu babakan atau tempat persinggahan perahu di tepi Kali Lamung. Di tempat itu terdapat beberapa perahu yang biasa mengangkut barang dagangan atau penumpang yang hilir mudik antara Pamotan dengan Mapel wilayah Kabupaten Gresik. Hadi kemudian terlibat dalam pembicaraan dengan orang-orang yang datang dari Mapel, yang menceritakan tentang keramaian kota Mapel atau Gresik dan ketenaran dan kesaktian Kanjeng Sunan Giri. Pada waktu itu yang bertahta di Kasunanan Giri adalah Sunan Giri ketiga, yaitu Sunan Sedo Margi. Mendengar cerita orang-orang dari Mapel tersebut, akhirnya Hadi menjadi tertarik untuk datang ke Mapel guna melihat keramaian kota dan ingin menuntut ilmu di Kasunanan Giri. Selanjutnya dikisahkan, akhirnya Hadi membatalkan niatnya pergi ke bekas ibu kota kerajaan Mojopahit dan beralih niat untuk pergi ke Mapel dengan menumpang perahu orang-orang Mapel yang mengangkut barang hasil pertanian dari Desa Pamotan dan sekitarnya menuju ke Mapel. Selanjutnya di Mapel, Hadi diterima menjadi seorang santri di Kasunanan Giri. Hadi yang semula belum mengenal agama
Di Mapel ia mulai mempelajari agama Islam dengan tekun. Karena memang dasar Hadi adalah anak yang cerdas dan bersungguh-sungguh. Dan juga sangat kreatif. Maka dengan cepat ia berhasil memahami dan menguasai pelajaran ilmu agama Islam sehingga menarik perhatian Kanjeng Sunan Giri. Selain ilmu agama, Kanjeng Sunan Giri juga memberikan pelajaran tentang ilmu pemerintahan kepada Hadi tersebut. Alhasil, sewaktu Sunan Giri memerlukan tenaga untuk menyebarluaskan agama Islam dan mengatur pemerintahan di kawasan yang terletak di sebelah barat Kasunanan Giri, maka tidak ada lain kecuali Hadilah yang ditunjuk dengan penuh kepercayaan untuk dapat menjalankan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya. Maka Sunan Giri memberikan pangkat Ronggo kepada Hadi, sehingga dengan pangkat itu Hadi selanjutnya disebut sebagai Ronggo Hadi. Ronggo Hadi ternyata mampu melaksanakan tugasnya, yaitu menyebarkan agama Islam dan mengatur pemerintahan di kawasan tersebut dengan sangat baik dan sukses, sehingga pada suatu saat, yaitu tepatnya pada hari Kamis Pahing tanggal 10 Zulhijjah tahun 976 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 26 Mei 1569 Masehi, Ronggo Hadi diwisuda oleh Kanjeng Sunan Giri keempat, yaitu Sunan Prapen, menjadi Adipati Lamongan yang pertama dengan gelar Tumenggung Surojoyo. Yang berikutnya oleh masyarakat disebut sebagai Mbah Lamong, karena kata Lamong sendiri adalah berasal dari bahasa Jawa kuno, lah atau ra yang berarti baik, sedangkan among adalah dalam arti ngemong atau membina. Dengan demikian mungkin kata Lamongan berasal dari kata tersebut. Kisah Ronggo Hadi selengkapnya Bapak Ibu hadirin telah tersusun dalam naskah Hari Jadi Kabupaten Lamongan. Di tahun ini Bapak Ibu sekalian, 2023, kita seluruh rakyat Kabupaten Lamongan memperingati Hari Jadi Lamongan yang ke-454, yang salah satunya berupa kegiatan Napak Tilas, tempat kelahiran Adipati Lamongan yang pertama, Tumenggung Surojoyo, di Dusun Cance, Desa Sendangrejo, Kecamatan Ngimbang, yang pada masanya Tumenggung Surojoyo telah berhasil membangun kawasan Lamongan menjadi Kabupaten Lamongan yang lestari sejak abad ke-16 Masehi sampai sekarang. Mudah-mudahan dengan acara Napak Tilas sekaligus mengetahui sejarah tentang bupati yang pertama ternyata berasal dari Dusun Cancing ini, memberikan inspirasi kepada kita semuanya untuk tetap bersama-sama memajukan wilayah Kabupaten Lamongan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberikan petunjuk
kepada kita sekalian untuk menuju kebaikan. Mudah-mudahan Lamongan ke depan semakin menjadi Lamongan yang maju dengan masyarakatnya yang adil dan makmur lahir dan batin. Bapak Ibu sekalian, demikianlah riwayat singkat dari Dusun Canting, tempat lahirnya Bupati Lamongan yang pertama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.